Bagaimana jika para ilmuwan terbaik dunia yang terbiasa berpikir dengan logika, data, dan fakta justru menemukan kebenaran bukan di laboratorium, tetapi di dalam Al-Quran? Bagaimana jika seorang profesor, seorang ahli syaraf, seorang astrofisikawan, bahkan pakar agama dunia, semuanya sampai pada satu kesimpulan yang sama, bahwa kebenaran itu nyata. Ini bukan cerita biasa. Ini adalah kisah 10 pakar dunia yang menemukan cahaya dan memilih Islam sebagai jalan hidup mereka. 1. Profesor Ingrid Mattson. Profesor Ingrid Mattson adalah seorang cendekiawan Muslim, aktivis, profesor agama berkebangsaan Kanada-Amerika di Hartford College di Connecticut, AS. Lahir pada 24 Agustus 1963 di Kingston, Ontario, Kanada. Ia merupakan tokoh penting dalam studi Islam kontemporer dan dialog antar agama di Amerika Utara. Mattson menjabat sebagai Presiden Islamic Society of North America, ISNA, dari tahun 2006 hingga 2010, yang menjadikannya sebagai wanita pertama sekaligus mu'alaf pertama yang memimpin organisasi Muslim terbesar di Amerika Utara tersebut. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua London and Windsor Community Chair in Islamic Studies di Huron University College. Ia mendirikan The Hurma Project, sebuah inisiatif yang berfokus pada penanganan kekerasan seksual dan penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan komunitas Muslim. Salah satu bukunya yang paling berpengaruh adalah The Story of the Quran, Its History and Place in Muslim Life, yang menjadi rujukan penting dalam memahami Al-Quran bagi halayak luas. Ia belajar filsafat dan seni rupa di Universitas Waterloo di Ontario dan menerima gelar BA pada tahun 1987. Setelah lulus, ia menghabiskan lebih dari setahun di Pakistan, di mana ia bekerja dengan pengungsi perempuan Afghanistan dan bertemu serta menikah dengan sesama pekerja bantuan. Pada tahun 1990-an, ia mempelajari bahasa dan peradaban Timur Dekat di Universitas Chicago dan menerima gelar PhD pada studi hukum Islam dan masyarakat pada tahun 1999. Mengutip republika.co.id, dia dibesarkan dalam keluarga Katolik Roma, tetapi meninggalkan gereja saat remaja dengan alasan tidak bisa lagi percaya dengan apa yang diajarkan oleh gereja, sebelum akhirnya memeluk Islam di usia 23 tahun pada tahun 1987 saat menempuh pendidikan sarjana. Dia bertanya-tanya, mengapa umat Muslim menahan diri untuk tidak menggambarkan Tuhan Yang Maha Esa dalam gambar yang dilukis atau patung nyata, seperti yang terjadi dalam agama Kristen. Namun, akhir dari pencariannya tentang seni telah membawa Mattson bertemu dengan 2 orang seniman, laki-laki dan perempuan, yang tidak membuat patung dan lukisan sensual tentang Tuhan. Lalu ia diberitahu, dalam Islam, Tuhan tidak seperti apapun. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada yang setara dengannya. Dialah yang menciptakan seluruh ciptaan, dan Dia berada di atas seluruh ciptaannya. Kita banyak membuat kesalahan dengan berpikir bahwa melihat berarti mengenali, dan semakin terekspos seseorang itu, maka semakin pentinglah orang tersebut, ujarnya. Islam datang terutama untuk mengalihkan manusia dari penyembahan berhala, gambar, dan patung kepada penyembahan Tuhan semata. Mereka telah mengenali Tuhan dengan cara yang berbeda. Gambaran mengenai Islam yang ia dapatkan dari kedua orang teman barunya ini membawa Mattson pada pengenalan wajah Islam yang semakin baik. Ia menyatakan, peradaban Islam tidak menganut sistem penggambaran sesuatu dalam bentuk visual di dalam mengingat dan memuji Tuhan, dan menghargai seorang nabi. Allah adalah sesuatu yang tersembunyi. Tersembunyi dalam pantulan mata umat manusia. Tetapi, orang yang memiliki penglihatan dapat mengenali Tuhannya dengan melihat, mempelajari pengaruh dari kekuatan ciptaannya. Dan saat itulah saya memahami makna monoteisme. Saya mulai membaca dan meneliti Islam. Dan saya memutuskan untuk membaca Al-Quran untuk memahami pesannya dari sumbernya. Setelah melakukan riset mendalam, saya sampai pada keyakinan bahwa Islam adalah kebenaran, dan bahwa pesannya adalah yang paling benar. Ajaran-ajarannya adalah yang paling layak untuk diikuti. Dia juga meyakini bahwa Yesus, semoga kedamaian menyertainya, bukanlah putra Allah, melainkan utusan dari Allah.
Dia mulai mencari ilmu agama untuk membela keyakinan barunya, hingga akhirnya memperoleh gelar doktor dalam studi Islam. Saya mendirikan program keagamaan Islam pertama di Amerika Serikat untuk memperbaiki pemahaman orang tentang Islam, hakikat dan ajarannya yang sebenarnya. Sebagai figur yang sangat dikenal, ia sering tampil di program televisi dan radio, serta memberikan ceramah umum. Madsen diminta untuk membacakan salah satu doa pada layanan doa nasional untuk menghormati pelantikan Presiden AS Barack Obama di Katedral Nasional Washington di Washington DC pada tahun 2009. Masya Allah. 2. Profesor James D. Frankels. Profesor James D. Frankels adalah seorang akademisi ternama di bidang studi agama yang saat ini menjabat sebagai Associate Professor di Departemen Studi Kebudayaan dan Agama di The Chinese University of Hong Kong, CUHK. Ia juga menjabat sebagai Direktur di Center for the Study of Islamic Culture, CSIC. Sebelum bergabung dengan CUHK pada tahun 2015, ia mengajar di University of Hawaii at Manoa, di mana ia menerima penghargaan Excellence in Teaching Award. Beliau meraih gelar BA dalam studi Asia Timur, serta MA, MPhil, dan PhD dalam bidang agama dari Columbia University. Beliau adalah penulis buku Rectifying God's Name, Liu Ji's Confucian Translation of Monotheism and Islamic Law, 2011, yang membahas harmonisasi prinsip Islam dengan pemikiran Konfusionisme oleh sarjana Muslim Tiongkok. Dr. Frankel memiliki latar belakang akademik yang kuat dari Columbia University, di mana ia meraih gelar doktor dalam bidang religi. Bidang penelitian utamanya meliputi 1. Islam di Tiongkok, sejarah dan perkembangan komunitas Muslim di Tiongkok. 2. Sufisme dan mistisisme, dimensi spiritual dan mistis dalam Islam, serta perbandingannya dengan tradisi lain. 3. Filsafat Tiongkok, hubungan antara pemikiran Islam dengan norma-norma neo-konfusionisme. Lahir dalam keluarga Yahudi sekuler di New York, Dr. Frankel kecil sempat masuk sekolah Ibrani, namun ia merasa kurang nyaman. Pada akhirnya dikeluarkan karena banyak bertanya. Saat kuliah, teman baiknya bernama Mansur dari Pakistan memberinya Al-Quran dan berkata, "Aku ingin engkau membacanya. Aku tidak ingin kau masuk neraka," ujarnya. Namun kitab itu tidak langsung dibacanya, hanya ditaruh di rak buku selama bertahun-tahun. Pencarian panjangnya mengenai tujuan hidup, mengapa kita hidup, dan kemana nanti kita pergi, sempat ia tanyakan kepada seorang rabi Yahudi saat pemakaman neneknya, namun sang rabi tidak bisa menjawabnya. Ia terus mencari jawaban melalui komunitas Yahudi, ajaran Kristen, Hindu, filosofi, termasuk Marxisme, Buddhisme, dan filsafat barat lainnya. Hingga akhirnya sebelum perkuliahan baru dimulai, ia sempat pulang ke New York, bertemu dengan pengkhotbah Islam di Times Square. Pada kesempatan itu, kembali dia menanyakan mengapa ia haus untuk mengenal Tuhan, dan dia dibacakan beberapa ayat dalam Al-Quran. Sepulangnya di rumah, dia langsung mengambil Al-Quran yang berada di rak buku yang sudah 6 tahun belum pernah ia baca. Sejak itu, kapanpun memiliki waktu luang, ia terus membaca Al-Quran. Al-Quran membuat hatiku bergetar, di mana kitab lainnya tidak pernah membuat hati bergetar. Dan tentu saja, Bible tidak bisa membuatku seperti itu, ujarnya. Bahasa Quran yang seolah langsung berbicara dengannya dengan sangat intim, dan fakta bahwa Tuhan penguasa semesta, Sang Pencipta, seperti dijelaskan oleh kitab itu sendiri, itulah yang membuat hatinya bergetar. Malah terkadang pada saat membaca Al-Quran, air matanya mengalir membasahi pipinya, dan merasakan bulu tangan dan tengkuknya berdiri. Ia tidak bisa menjelaskan di ayat mana, tapi di suatu titik, ia menyadari bahwa ia sedang membaca firman Tuhan. Ia sering menceritakan bagaimana membaca Al-Quran secara mendalam, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang selama ini ia cari. Sejak itulah, ia mempercayai hanya ada satu Tuhan, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusannya. 3. Profesor Arthur J. Ellison. Profesor Arthur James Ellison, 1920 hingga 2000, adalah seorang ilmuwan terkemuka asal Inggris, menjabat sebagai Kepala Departemen Teknik Elektro dan Elektronika di City University London dari tahun 1972 hingga pensiun pada 1985. Selama beberapa tahun,
Dia menjadi presiden British Society for Psychological and Spiritual Studies. Ellison mendirikan International Conference on Electrical Machines atau ICEM pada tahun 1974 dan menjabat sebagai ketua pertamanya selama 1 dekade. Menulis buku-buku populer seperti The Paranormal, A Scientific Exploration, dan Science and the Paranormal. Di akhir masa hidupnya, Ellison menarik perhatian publik luas karena keputusannya untuk memeluk agama Islam, menjadi mu'alaf. Keputusannya ini sering dikaitkan dengan ketertarikannya pada ayat-ayat Al-Quran, khususnya surah Az-Zumar ayat 42, yang ia rasa sejalan dengan penelitiannya mengenai kondisi kesadaran dan fenomena tidur atau mati. Dia diundang ke konferensi internasional Islam pertama tentang kemukjizatan medis dalam Al-Quran, yang diadakan di Kairo pada bulan September 1985, di bawah naungan Persatuan Medis Mesir. Dalam konferensi tersebut, ia mempresentasikan makalah tentang metode terapi psikologis dan spiritual dalam terang Al-Quran, selain makalah lain tentang tidur dan kematian dalam Al-Quran surah Zumar ayat 42. Profesor Allison menambahkan bahwa dia, bersama dengan Dr. Muhammad Yahya, telah mempresentasikan dalam konferensi tentang inimitabilitas medis dalam Al-Quran, sebuah makalah yang berfokus pada makna ayat Al-Quran. Waktu kematian mereka, dan mereka yang tidak mati selama tidur mereka, dia menjaga mereka, jiwa, yang telah dia tetapkan kematiannya, dan mengirimkan kembali sisanya untuk jangka waktu yang ditentukan. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir secara mendalam. Melalui ayat ini, mereka dapat membuktikan bahwa kematian dan tidur adalah fenomena serupa, di mana jiwa meninggalkan tubuh. Dalam kasus tidur, jiwa kembali ke tubuh, tetapi dalam kematian tidak. Ayat ini mengingatkan kita bahwa mengambil jiwa berarti tidur dan mati. Pada sesi penutup konferensi, Profesor Allison menyatakan bahwa Islam adalah agama kebenaran dan fitrah bawaan yang dengannya Allah telah menciptakan manusia. Kemudian dia mengucapkan syahadat. Dalam sebuah wawancara yang diberikan kepada media Arab, Al-Muslimun, dia menceritakan kisahnya memeluk Islam dengan mengatakan, "Saya mempelajari agama Hindu, Buddha, dan beberapa agama dan kepercayaan lainnya. Ketika saya mempelajari Islam, saya membandingkannya dengan agama lain. Saya dapat menyadari bahwa perbedaannya sangat besar. Kemudian saya yakin bahwa Islam adalah agama yang paling tepat yang sesuai dengan sifat dan perilaku bawaan saya. Di lubuk hati saya merasa bahwa ada Tuhan yang mengendalikan alam semesta. Dia adalah Sang Pencipta. Oleh karena itu, ketika saya mempelajari Islam, saya menemukan bahwa itu tidak bertentangan dengan akal dan sains. Saya percaya itu adalah agama yang diwahyukan dari satu-satunya Tuhan. Saat saya menyaksikan kebenaran, saya mengucapkan syahadat. I witness that there is no God but Allah, and I witness that Muhammad is his prophet. Assalamu alaikum. Saat saya mengucapkannya, saya diliputi oleh perasaan aneh dan tak terlukiskan yang bercampur dengan kemudahan, kenyamanan, dan kepuasan. Urainya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dunia material sekarang dalam tahap kritis. Apa yang mereka katakan dan lihat tidak menjelaskan fakta secara tepat. Disinilah letak tanggung jawab umat Islam yang bisa menghadapi umat manusia yang tersesat dan bingung. Profesor Allison menambahkan, ketika menghadiri konferensi tersebut dan mempelajari berbagai fakta dalam Al-Quran dan Sunnah terkait dengan ciptaan yang telah dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan, ia menyadari bahwa Al-Quran sama sekali bukan ciptaan manusia. Apa yang diwahyukan kepada Nabi Suci 1400 tahun yang lalu membuktikan bahwa beliau adalah Nabi Allah. Karena itu, kata sang profesor, dia mengucapkan syahadat dan menjadi seorang Muslim dengan merubah namanya menjadi Abdullah Allison. Dia berbicara tentang perlunya menggunakan fakta ilmiah sebagai sarana dakwah di Barat. Ia mengungkapkan bahwa ia akan mendirikan Institut Studi Psikologi Islam di London dalam menurut Al-Quran dan Sunnah dan studi-studi yang berkaitan dengan kemukjizatan medis dalam Al-Quran dengan maksud untuk menunjukkan fakta-fakta ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran ke Barat. 4. Profesor Fatima Jackson. Dr. Fatimah Linda Collier Jackson adalah seorang ahli biologi dan antropolog Amerika terkemuka yang saat ini menjabat sebagai profesor biologi di Universitas Howard dan direktur laboratorium penelitian W. Montague Cobb.
Beliau dikenal luas karena penelitiannya mengenai variasi biologis manusia dan genetika populasi, khususnya yang berkaitan dengan keturunan Afrika. Beliau meraih gelar sarjana, BA, magister, MA, dan doktor, PhD, dari Universitas Cornell dengan fokus penelitian awal pada hubungan antara sifat genetik dan malaria di Liberia. Banyak penghargaan dan pengakuan yang dia peroleh. Salah satunya pada tahun 2020, Dr. Jackson dianugerahi Charles R. Darwin Lifetime Achievement Award dari American Association of Biological Anthropologists atau AABA, menjadikannya wanita Afrika Amerika pertama yang menerima penghargaan tersebut. Fokus penelitiannya mempelajari bagaimana fitokimia mempengaruhi proses metabolisme dan evolusi manusia, mengembangkan alat komputasi untuk mengidentifikasi kelompok mikroetnik manusia guna memahami kesenjangan kesehatan, seperti penyakit kardiovaskular. Beliau dikenal vokal dalam menantang rasisme dan seksisme dalam disiplin antropologi biologis, serta mendorong penggunaan data empiris untuk melawan prasangka ilmiah. Pada tahun 1974, saat mengajar dan melakukan penelitian di Tanzania, ia terserang malaria serebral parah yang membuatnya buta sementara dan tidak dapat berjalan. Selama pengalaman mendekati kematian ini, ia berdoa kepada Tuhan, berjanji bahwa jika ia pulih penglihatan dan kesehatannya, ia akan mendedikasikan pekerjaan hidupnya untuk memberantas penyakit tersebut. Peristiwa ini sangat membentuk imannya dan karir ilmiahnya selanjutnya di bidang antropologi biologi. Sebagai seorang antropolog biologi, ia menemukan bahwa ajaran Islam, khususnya yang terdapat dalam Al-Quran mengenai keragaman manusia, seperti penciptaan bangsa dan suku untuk saling mengenal, melengkapi pekerjaan ilmiahnya tentang genetika manusia dan substruktur populasi. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Qs Al-Hujurat ayat 13. Ia memeluk Islam di usia muda saat sedang mengejar gelar PhD di bidang antropologi biologi. Profesor Jackson menemukan adanya keselarasan yang mendalam antara penelitian ilmiahnya, terutama di bidang genetika dan evolusi, dengan kerangka etika dan ajaran Islam. Beliau sering menekankan bahwa seseorang bisa menjadi religius sekaligus ilmuwan di saat yang bersamaan. Setelah menjadi mu'alaf, ia mulai mengenakan hijab sebagai pengingat untuk selalu mengingat Allah sepanjang hari. Ia juga dikenal selalu membaca bismillah sebelum memulai eksperimen laboratoriumnya. Bagi Profesor Jackson, Islam bukan hanya sekedar keyakinan pribadi, tetapi juga menjadi landasan etika dalam penelitiannya mengenai populasi Afrika Amerika dan ketidaksetaraan kesehatan. 5. Profesor Bruno Guiderdoni, PhD. Bruno Abd al-Haq Guiderdoni, lahir 30 September 1958, adalah seorang astrofisikawan terkemuka asal Prancis yang dikenal karena kontribusinya dalam penelitian pembentukan galaksi serta pemikiran harmonisasi antara sains dan agama Islam. Ia menjabat sebagai Direktur Penelitian di CNRS, Pusat Penelitian Ilmiah Nasional Prancis, dan pernah menjadi Direktur Observatorium Lyon 2005-2015. Meraih gelar PhD di bidang astrofisika pada tahun 1986. Fokus risetnya mencakup kosmologi observasional, khususnya asal-usul dan perkembangan galaksi. Ia telah mempublikasikan lebih dari 150 makalah ilmiah di bidang astrofisika. Guiderdoni termasuk dalam daftar The Muslim 500 sebagai tokoh berpengaruh di bidang sains dan teknologi. Terlahir dari keluarga Kristen yang kurang agamis, perjalanannya mengenal Islam dimulai saat masih remaja, di masa saat-saat pencarian keingintahuannya tentang dunia, sains, bumi, dan alam semesta berkembang menjadi lebih dalam lagi tentang makna hidup. Sehingga ia tertarik pada banyak hal lagi, seperti filosofis, bahkan teologis atau agama, mulai dari Kristen, Yahudi, dan Islam. Untuk lebih memahami ajaran Islam, ia belajar bahasa Arab. Perenungannya tentang alam semesta dan mempelajari perjalanan seorang intelektual Prancis di bidang metafisika
Rene Guénon, yang juga seorang mualaf pada tahun 1912, membuat ia meyakini kebenaran ajaran Islam. Setelah memeluk agama Islam, ia mengganti namanya menjadi Abdul Haq. Ia aktif menjembatani dialog antara penemuan ilmiah modern dengan teologi Islam. Ia memimpin Islamic Institute for Advanced Studies, Institut des Hautes Études Islamiques di Lyon. Beliau telah menulis lebih dari 60 makalah dan buku mengenai teologi, mistisisme, tasawuf, dan epistemologi Islam. Salah satu bukunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Membaca Alam, Membaca Ayat, yang membahas bagaimana fenomena alam merupakan manifestasi dari tanda-tanda atau ayat Sang Pencipta. Antara tahun 1993 hingga 1999, ia mengasuh program televisi mingguan berjudul Knowing Islam di saluran televisi nasional Prancis. Guidardoni berargumen bahwa tidak ada kontradiksi antara Al-Quran dan sains. Ia sering membahas konsep fine-tuning atau penyetelan halus alam semesta sebagai bukti adanya keteraturan yang memungkinkan kehidupan muncul. Baginya, alam semesta adalah buku eksistensi yang dipenuhi dengan tanda-tanda atau ayat kekuasaan Tuhan yang sejajar dengan wahyu dalam bentuk kitab suci. Ia sering menekankan pentingnya bagi umat muslim untuk memiliki nalar kritis dalam mempelajari fenomena alam sebagai bentuk ibadah. 6. Dr. Sherman A. Jackson, PhD. Dr. Sherman A. Jackson, juga dikenal sebagai Abdul Hakim Jackson, adalah seorang cendekiawan terkemuka yang memeluk Islam melalui pengaruh gerakan pemberdayaan kulit hitam di Amerika Serikat dan telah mengajar di Texas, Indiana, dan Wayne State University. Setelah berkarir di Kairo, Mesir, dan Michigan, Jackson sekarang menjabat sebagai Ketua Pemikiran dan Budaya Islam di Universitas Southern California dan salah satu pendiri American Learning Institute for Muslims, ALIM. Jackson memeluk Islam di usia muda, yaitu selama masa sekolah menengahnya. Setelah memeluk Islam, ia mengejar pendidikan tinggi hingga meraih gelar PhD dari University of Pennsylvania. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun belajar di Kairo, Mesir, untuk memperdalam bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam. Kini, ia dikenal sebagai salah satu pakar Islam paling berpengaruh di dunia dan memegang kursi King Faisal Chair dalam pemikiran dan kebudayaan Islam di University of Southern California, USC. Ia telah memfokuskan perhatiannya pada hubungan yang seringkali tegang antara Muslim Afrika Amerika dan komunitas Muslim imigran, serta mengeksplorasi nuansa budaya dan sosioekonomi Islam di Amerika. Dibesarkan di Philadelphia, ia menyatakan bahwa Islam menyelamatkannya dari kehidupan jalanan dan memberinya kekuatan transformatif yang positif, terutama dalam konteks kehidupan perkotaan di Amerika. Jackson berargumen bahwa Islam meraih kesuksesan besar di kalangan warga Afrika Amerika karena fenomena yang ia sebut sebagai agama kulit hitam, black religion. Ini adalah orientasi keagamaan yang berpusat pada Tuhan sebagai bentuk protes suci terhadap rasisme anti kulit hitam dan supremasi kulit putih di Amerika. Sebelum memeluk Islam Sunni yang normatif, Jackson mengakui peran gerakan-gerakan seperti Nation of Islam, NOI, dan Moorish Science Temple. Meskipun memiliki teologi yang berbeda dengan Islam tradisional, gerakan-gerakan ini memberikan warga kulit hitam Amerika rasa kepemilikan terhadap identitas Muslim. Seperti banyak warga Afrika Amerika lainnya, perjalanan Jackson membawanya dari gerakan identitas kulit hitam menuju Islam Sunni yang lebih luas. Ia kemudian mendalami tradisi intelektual Islam klasik, khususnya hukum Islam, fikih, dan teologi, kalam, untuk menjembatani pengalaman sejarah kulit hitam dengan tradisi Islam yang universal. Sebagai seorang cendekiawan Islam Amerika, dia terpilih sebagai salah satu dari 25 pemimpin Muslim paling berpengaruh versi CNN. Jackson juga masuk dalam daftar Religion Link dari Religion News Writers Foundation sebagai salah satu dari 10 pakar Islam terkemuka di Amerika dan termasuk dalam 500 Muslim paling berpengaruh di dunia. Sherman mengatakan Islam menyelamatkannya dari kehidupan di jalanan dan menyatakan Islam memiliki kekuatan untuk menjangkau orang-orang yang telah diabaikan oleh Amerika. Dalam sebuah wawancara dengan CNN, ia menyatakan apa yang tidak dilihat oleh rata-rata orang Amerika adalah kekuatan transformatif yang sangat positif yang dibawa Islam kepada begitu banyak orang, khususnya di perkotaan Amerika. Selama beberapa dekade, pengalaman Muslim Afrika Amerika sebagian besar tidak diketahui atau diabaikan.
Namun melalui ceramah dan buku-buku seperti Islam and the Black American, Sherman Jackson telah membangkitkan dan mengupas sejarah mereka, menjelaskan bagaimana kisah-kisah yang terlupakan ini sangat penting untuk memahami Islam di Amerika. Jackson juga menulis The Islamic Secular, yang mengeksplorasi bagaimana umat muslim dapat menjalani kehidupan modern, sekularisme, dan syariah. Pendekatannya menyoroti komitmen terhadap Islam sebagai orientasi hidup, menyeimbangkan identitasnya sebagai warga Amerika berkulit hitam dengan komitmen mendalam terhadap teologi Islam, khususnya Sunni Asyarit. 7. Profesor Timothy Winter. Dr. Timothy Winter lahir 15 Mei 1960, yang juga dikenal dengan nama muslimnya Abdal Hakim Murad, adalah seorang akademisi, teolog, dan cendekiawan Islam terkemuka asal Inggris. Beliau saat ini menjabat sebagai Sheikh Zayed Lecturer in Islamic Studies di Fakultas Teologi Universitas Cambridge. Beliau adalah pendiri dan dekan Cambridge Muslim College, sebuah institusi yang melatih imam-imam Inggris dengan memadukan ilmu agama tradisional dan pengetahuan modern. Fokus penelitiannya meliputi hubungan antara Muslim dan non-Muslim, etika Islam, serta pemikiran tokoh Sufi Al-Ghazali. Winter telah menulis dan menerjemahkan banyak karya penting, termasuk seri terjemahan buku Ihya Ulum Al-Din karya Al-Ghazali ke dalam bahasa Inggris. Beliau secara konsisten masuk dalam daftar The 500 Most Influential Muslims, Muslim paling berpengaruh di dunia, karena perannya dalam menjembatani pemahaman Islam di dunia barat. Winter menempuh pendidikan di Universitas Cambridge dan kemudian menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menuntut ilmu di Timur Tengah, termasuk di Universitas Al-Azhar, Mesir, dan di Jeddah, Arab Saudi. Beliau memeluk Islam pada akhir tahun 1970-an dan sejak saat itu menjadi suara penting bagi komunitas mualaf di Inggris. Berasal dari keluarga pendeta kongregasional Norfolk yang sangat ketat serta menuntut kepatuhan dan konformitas, Dr. Timothy Winter memulai perjalanannya untuk menemukan Tuhan. Di masa remaja, dia tidak bisa menerima ajaran Tritunggal, lalu sempat mencoba bergabung dengan gereja Unitarian. Langkah awalnya menuju Islam muncul secara tidak terduga melalui kaum Anglikan reformis liberal, serta kontroversi seorang yang bernama John Hick yang menerbitkan buku The Myth of God Incarnate yang menyatakan sudah waktunya kita menyadari fakta bahwa metafora kepercayaan kuno, Tuhan Tritunggal, reinkarnasi, dan penebusan dosa sudah tidak bisa diterima. Kemudian itu mendorongnya untuk mencari Tuhan dan hakikat Tuhan dengan cara intelektual, seperti melalui buku, bukan hanya melalui doktrin semata. Ia sempat mengikuti kelas malam untuk belajar bahasa Arab. Tujuannya bukan untuk mencari Tuhan, tetapi untuk belajar ekonomi di Universitas Cambridge, sehingga bisa pergi bekerja di daerah Teluk. Kemudian pada suatu titik, dia menyadari bahwa sebenarnya teologi Islam yang mulai dipelajarinya merupakan bagian dari kursus bahasa Arab yang dia pelajari. Dr. Tim sangat mengagumi Yesus. Di Islam dia mengetahui bahwa Yesus sangat penting dan dihargai. Dia tidak bisa memahami Yesus adalah manusia, tetapi juga sebagai Tuhan. Dia merasa apabila menjadi Muslim, akan menjadi lebih dekat secara empatik dan manusiawi kepada Yesus. Baru-baru ini ia berperan penting dalam mendirikan Forum Katolik Muslim Global untuk meningkatkan hubungan antara Islam dan Kristen, serta menjadi salah satu pembicara utama di sebuah konferensi di Vatikan pada tahun 2008. Dia dianugerahi penghargaan Raja Abdullah dari Yordania atas pemikirannya untuk Islam. 8. Profesor Jonathan A.C. Brown. Profesor Jonathan Andrew Cleveland Brown, lahir 9 Agustus 1977, adalah seorang cendekiawan Muslim dan profesor asal Amerika Serikat yang dikenal luas karena kepakarannya dalam studi Islam, khususnya di bidang hadis, hukum Islam, dan sejarah peradaban Islam. Saat ini, beliau memegang jabatan sebagai Al-Walid bin Talal Chair of Islamic Civilization di Georgetown University, Washington, D.C. Meraih gelar sarjana seni, BA, di bidang sejarah dari Georgetown University, 2000, dan gelar doktor, PhD, dalam pemikiran Islam dari University of Chicago, 2006. Fokus utamanya adalah studi hadis, hukum Islam, dan sejarah intelektual Islam. Ia telah meneliti di berbagai negara, seperti Mesir, Turki, dan Indonesia. Profesor Jonathan A.C. Brown merupakan sarjana Muslim yang sangat populer.
intelektual yang masuk Islam saat masih kuliah tingkat sarjana ini, aktif menulis berbagai buku dan jurnal, serta aktif berbicara tentang Islam dan peradaban di berbagai forum. Beberapa buku karyanya yang sangat berpengaruh dalam studi Islam modern antara lain, Misquoting Muhammad, 2014, membahas tantangan dalam menafsirkan warisan Nabi Muhammad SAW. Buku ini terpilih sebagai salah satu buku agama terbaik tahun 2014 oleh The Independent. Hadith, Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World, 2009. Menjadi rujukan standar mengenai sejarah dan metodologi hadis. Slavery and Islam, 2019. Kajian mendalam mengenai konsep perbudakan dalam sejarah dan hukum Islam. Muhammad, A Very Short Introduction, 2011. Dibesarkan dalam keluarga episkopal, dibesarkan di Anglikan, gereja Inggris di Amerika. Dia tumbuh bukan sebagai orang yang patuh dan taat sebagai seorang Kristen. Beliau memutuskan untuk memeluk Islam pada tahun 1997, saat masih berkuliah. Beliau adalah keturunan dari Presiden AS ke-22 dan ke-24, Grover Cleveland, dan menikah dengan jurnalis Al Jazeera, Laila Al-Aryan. Meski begitu, Brown termasuk salah satu anak-anak Amerika yang percaya akan adanya Tuhan. 1 tahun pertama Georgetown, dia mengambil kelas yang mengajarkan tentang Islam, diajar oleh seorang muslimah. Dalam kelas tersebut, Brown belajar banyak hal tentang konsep Tuhan. Dia juga menemukan bahwa akal dan agama seharusnya selaras. Agama hadir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan malah mempersulit dan membawa penderitaan. Hingga akhir semester, pada musim panas 1997, ketertarikan Brown pada Islam semakin kuat. Dia menghabiskan banyak waktu membaca buku-buku Islam dan bepergian ke seluruh Eropa dan Maroko. Ketika saya kembali ke sekolah pada awal tahun kedua kuliah saya menjadi Muslim, kata Brown dikutip laman lastprophet.info. Keputusan Brown masuk Islam cukup unik. Ia tak pernah berinteraksi dengan seorang Muslim. Ia hanya mempelajari agama Islam dari buku. Salah satu buku yang menarik perhatian Brown adalah sebuah buku tentang biografi singkat Nabi Muhammad SAW, yang merupakan seri buku dari Oxford University Press. Bahkan, Brown menulis satu buku tentang Nabi Muhammad SAW. Buku tersebut bercerita tentang beberapa sejarawan Barat yang menulis tentang Rasulullah SAW. Ia ingin berdiskusi dengan siapa saja melalui buku itu. Di sisi lain, dia menekankan semua hal tentang kehidupan Nabi berasal dari hadis. Brown mengaku tertarik masuk Islam karena kagum terhadap kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Dia menyebut Rasulullah sebagai manusia terbaik di muka bumi, dalam hal apapun. Dia menggambarkan Nabi Muhammad sebagai sosok yang pandai membaca situasi dan bertindak dengan cara terbaik. Ia manusia pemaaf, lembut, dan kadang tegas, sabar, dan di lain waktu bertindak cepat. Rasulullah memiliki karakter terbaik sebagai teladan umat manusia di muka bumi. 9. Dr. Naoki Yamamoto. Dr. Naoki Yamamoto, yang juga dikenal dengan nama muslimnya Dr. Koyim Naoki Yamamoto, beliau menyelesaikan gelar PhD-nya di Sekolah Pascasarjana Studi Asia dan Afrika, Universitas Kyoto, pada tahun 2018. Koyim Naoki Yamamoto menghususkan diri dalam tasawuf, sufisme, Ottoman, tradisi seni Islam, serta hubungannya dengan kebudayaan tradisional Jepang dan Asia Timur. Saat ini, beliau aktif sebagai asisten profesor di Graduate School of Turkic Studies, Marmara University, Turki. Beliau lahir di Jepang dan tumbuh dalam keluarga Kristen yang tidak terlalu mendalam dalam mempraktekkan agamanya. Ia memutuskan untuk memeluk agama Islam pada usia 19 tahun, setelah melalui proses kontemplasi spiritual yang mendalam. Beliau kemudian menempuh pendidikan tinggi, hingga meraih gelar PhD dalam bidang Arya Studies dari Kyoto University. Beliau memelopori proyek Japanese Islamicate Art, sebuah gerakan yang memadukan nilai spiritual Islam dengan estetika tradisional Jepang. Salah satu bentuknya adalah menggabungkan seni kaligrafi Arab ke dalam goresan aksara Jepang. Profesor Naoki baru saja menerbitkan buku akademis berjudul The Harmonious Unity, Liu Zi's Sino-Islamic Interpretation of the Fivefold Path,
Fons Vitae 2026, yang mengulas tentang interpretasi Islam di wilayah Tiongkok. Pertemuannya dengan Islam dimulai dari pencarian berbagai karya dan buku tentang berbagai tradisi agama untuk tugas kuliah. Suatu hari, dia menemukan sebuah buku berjudul Pengantar Singkat Tentang Tuhan. Itu adalah buku kecil yang menjelaskan konsep tauhid dalam Islam tanpa menggunakan terminologi apapun tentang Allah atau Nabi Muhammad SAW. Saya sangat terkesan dengan buku itu, sehingga saya menyelidiki penulisnya dan menemukan bahwa penulisnya adalah Khawla Kauri, istri Profesor Hasan, seorang profesor teologi di Universitas Doshisha. Kemudian Prof. Hasan memperkenalkannya kepada umat Islam dari berbagai negara, termasuk Malaysia, Indonesia, Inggris, Suriah, dan Mesir. Ia terkejut dengan beragamnya bahasa dan budaya yang ada dalam peradaban Islam, karena sebelumnya ia memiliki gambaran tentang umat Islam sebagai orang-orang yang tinggal di Timur Tengah. Lalu pada musim panas tahun kedua saya, ia pergi ke Kairo bersama Prof. Hasan untuk program musim panas bahasa Arab. Pada satu kesempatan, dia melihat seorang lelaki tua Muslim sederhana, penjaga gerbang apartemen tempat tinggalnya, sedang memakan sebuah mentimun yang mungkin satu-satunya dimiliki. Saat bertemu pandang dengan Yamamoto, tanpa ragu lelaki tua itu membagi timunnya dengan berkata, "Kamu boleh makan mentimun itu." Yang membuat Yamamoto takjub adalah pemberian timun itu baginya, wujud atau manifestasi spiritual Islam dalam hal kekuatan iman menjalankan syariat Islam untuk saling berbagi tanpa mengharap imbalan apapun. Momen itulah yang menggerakkan hatinya untuk masuk Islam. Komunitas Muslim di Jepang masih sangat kecil dan masih dalam tahap awal perkembangannya, dan hanya ada sedikit kesempatan bagi masyarakat Jepang untuk mempelajari Islam. Maka ia memutuskan untuk mengambil spesialisasi studi Islam di sekolah pascasarjana karena dia percaya bahwa cara terbaik untuk mempertahankan identitas sebagai seorang Muslim adalah dengan menciptakan lingkungan di mana dia dapat mendalami ilmu dalam hidupnya. Beliau banyak meneliti struktur naratif kesempurnaan manusia, Futua, dalam manga Jepang, terutama genre shonen. Menurut studinya, konsep sensei, guru, shugyo, pelatihan keras, dan pertobatan dalam manga sangat selaras dengan konsep-konsep Islam seperti suhbah, mujahadah, dan taubah. Melalui komplotan seni spiritualitas ini, beliau mencoba membangun jembatan budaya agar komunitas Muslim di Jepang dapat mengekspresikan keimanan mereka tanpa harus kehilangan identitas budayanya sebagai orang Jepang. Beliau sering mengadakan demonstrasi upacara teh Jepang, Chado, yang dimaknai melalui kacamata tasawuf, di mana proses pembersihan alat teh disimbolkan sebagai penyucian hati, tazkiyatun nafs. 10. Profesor Fidelma O'Leary. Dr. Fidelma O'Leary adalah seorang profesor biologi di St. Edward's University, Austin, Texas. Lahir di Cork, Irlandia, dari keluarga Katolik yang sangat taat. Namanya sangat populer di komunitas Muslim karena kisah perjalanannya memeluk Islam dikaitkan dengan penelitian ilmiahnya sebagai ahli saraf. Ia dilaporkan tertarik pada Islam setelah melakukan riset mengenai anatomi otak manusia, di mana ia menemukan bahwa saraf-saraf tertentu di otak hanya mendapatkan aliran darah yang optimal saat seseorang berada dalam posisi sujud. Dr. Fidelma, yang juga sebagai seorang doktor neurologi di sebuah rumah sakit di AS, terpukau ketika melakukan kajian terhadap saraf-saraf di otak manusia. Satu hal yang membuat dia terpukau adalah ketika mengetahui bahwa terdapat beberapa urat saraf manusia yang tidak dimasuki darah. Padahal, setiap inci otak manusia memerlukan suplai darah agar bisa berfungsi secara normal. Setelah mengadakan penelitian dengan seksama dan memakan waktu yang lama, Dr. Fidelma akhirnya mendapati kenyataan bahwa urat-urat saraf di otak itu tidak dimasuki darah, kecuali bila seseorang sedang sholat, yakni ketika posisi sujud. Ternyata urat saraf itu memerlukan darah hanya beberapa saat saja, yakni ketika seseorang sholat. Ia menyimpulkan bahwa gerakan sujud dalam sholat memiliki manfaat medis yang signifikan bagi kesehatan otak dan koordinasi saraf. Setelah penelitian itu, Dr. Fidelma mencari tahu tentang Islam lewat buku-buku keislaman dan diskusi dengan rekan-rekannya yang Muslim. Dan akhirnya, dengan kesadaran penuh, Dr. Fidelma mengikrarkan keislamannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allah Subhanahu wa Ta'ala
berkenan memberinya hidayah atau petunjuk pada iman. Keyakinannya pada agama Islam yang baru dianutnya itu demikian besar. Sekarang, Dr. Fidelma membuka klinik pengobatan dengan Al-Quran. Dia terus mengkaji pengobatan Islami dan memberikan pengobatan dengan ayat-ayat Al-Quran dan apa saja yang dianjurkan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, dengan berpuasa, madu, habbatus sauda, jinten hitam, minyak zaitun, dan sebagainya. Setelah menjadi Muslim, ia juga dikenal melalui partisipasinya dalam film dokumenter National Geographic yang berjudul Inside Mecca, yang mendokumentasikan perjalanannya menunaikan ibadah haji. Wanita asli Texas yang berprofesi sebagai profesor neuroscience di Universitas Texas ini telah menemukan kedamaian dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila kamu menyeru untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya, sholat itu, sebagai ejek-ejekan dan permainan. Yang demikian itu ialah karena mereka suatu kaum yang tidak berakal." Quran Surah Al-Ma'idah 5, ayat 58. Subhanallah, walaupun orang kafir gencar menghujat dan memfitnah agama yang hanif, lurus ini, namun kebenaran Islam tidak akan bisa ditutup-tutupi. Jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ditunggu seluruh umat manusia, mungkin banyak dari kalangan umat Islam akan setuju. Mengingat dalam Al-Quran memang terdapat ayat-ayat yang menyatakan kedatangan nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebenarnya sudah diberitakan pula dalam kitab-kitab suci pendahulunya, seperti Taurat dan Injil, bahkan dalam kitab suci agama Hindu, yaitu Veda. Bukti-bukti ini yang sudah menjadi kenyataan, namun karena sifat ingkarnya, maka mereka tidak mengakuinya, dan mereka ini termasuk golongan yang merugi dan sia-sia. Orang yang sering ingkar, berarti orang tersebut tidak dapat dipegang ucapannya. Hal ini menjadikan orang lain sulit menaruh kepercayaan terhadapnya. Pengingkaran itu akan terus diikuti dengan kebohongan-kebohongan sebagai dalih pengingkarannya. Hal itu sebagaimana tersebut dalam surah Asy-Syaff ayat 6, yang artinya, "Dan ingatlah ketika Isa ibni Maryam berkata, 'Hei Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, Muhammad.' Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata.' Inilah pengingkaran yang hakikatnya. Mereka sudah mengetahui akan kedatangan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir dan menyempurnakan. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar bagi umat manusia, dan kuatkanlah iman kaum muslimin, agar bisa memberikan contoh kehidupan sesuai dengan petunjukmu. Amin ya Rabbal Alamin.